Dah. Ya, N0. 1A. Apa sekarang? Nah, di soalnya kan terdapat vektor U 4, min 1,2 ya. Terus untuk vektor V-nya min 4, 10, sama 2. Terus diketahui juga rumusnya sebenarnya ini karena nggak ada W-nya. W itu kan hasil ya. W-nya. Jadi kita pakai 0. Terusnya kan K1 kali U sama K2 kali V. Ini sebenarnya terserah mau pakai X apa Y. Tapi kalau di bukunya Bu Titi, kita ngikutin Bu Titi aja. Kita pakai U sama V. Tapi ada juga di bukunya pakainya V1 sama V2. Jadi bukan U sama V gitu. Yang penting paham lah ini vektor V1, V2 gitu. Nah, setelah itu dijabarin nih jadi persamaan, sistem persamaan. 4K1 sama min 4K2. Ini kan harusnya ditambah. Karena ini minus, jadi min 4K2. Paham kan sampai sini? Paham. Halo. Oh ya, masih gampang lah ya ini ya. Masih. Udah kayak Ini Pak Riz. Masih gampang lah ya ini, masih gampang. Gimana? Ada yang ditanyain dulu. Anjing so Gimana? artis goblok. Cewek lewat. Lanjut Pak. Terus lanjut ya, min 1 kita taruh di bawahnya, min 1 kali K1 jadi min K1 tambah 10 ini kali K2, 10 K2 sama dengan 0. Udah. Terus yang ketiga 2 K1 tambah 2 K2 sama dengan 0. Nah, setelah ini kan sebenarnya gampang ya kalau misalnya K1 K2-nya 0 udah langsung dapat hasilnya kan. Tapi di sini dimisalkan dulu, siapa tahu ada hasil lain gitu kan. Misalkan kayak yang dikasih tahu Tias di grup tadi, misalkan K2 sama dengan T. Ini kenapa T? Karena kalau misalnya ini ditulis 1 doang, gimana ya? Kalau T ini diganti 1, ini kan sebenarnya berlaku kelipatannya, mau itu 1 atau 2, nanti kan berlaku kelipatan, jadi dikasih T aja. Bisa dimasukin angka sembarang jadinya. Jadi dimisalkan T. Setelah K2 dimisalkan T, didapat nih. K2-nya berarti udah konstan ya, udah K2-nya T semua ya, mau persamaan 1, persamaan 2, atau yang 3 itu hasil K2-nya udah T, berarti udah konstan dia, ya kan? Udah T. Nah, K2 sama dengan T. Terus kita lihat K1-nya konstan juga apa enggak gitu. Kalau misal kita cek dulu. Ini untuk persamaan 1, ini persamaan 2, persamaan 3 untuk nilai K1. Nah, dimasukin K2-nya ke sini. Min 4T, pindah ruas jadi plus 4T. Tulis saja. 4T. Sampai sini paham kan? 4T-nya dapat dari mana? itu min. Oh, Ini kan ya. dia min. Ya, benar. Pindah ruas jadi plus gitu kan. Ini 4-nya coret jadi K1 sama dengan T. K1-nya T di sini untuk persamaan 1. Untuk persamaan 2 min K1 berapa jadi? Min. Nah, jadi didapat K1 sama dengan, dari dua persamaan ini aja udah diketahui kalau nilai K1-nya tidak konsisten gitu kan. 10T di sini T, di sini 10T, berarti udah nggak konsisten. Sehingga satu-satunya cara itu yaitu dengan K sama dengan 0. Karena K sama dengan T ini udah nggak berlaku, jadi satu-satunya cara kita pakai K2 sama dengan 0. Otomatis K1 juga 0. Sehingga persamaan ini itu bebas secara linear. Udah gitu. Jadi persamaan 1A itu bebas secara linear. Tunggu mau nanya. Mana?
Emang kalau tak bebas secara linear itu apalagi syaratnya jadi gimana? Syaratnya untuk tak bebas secara linear, dia tuh memiliki nilai selain 0. Jadi misalnya K2-nya T ini ya. Nah, terus K1-nya didapat juga misalnya T juga. Tapi K1 di persamaan 2 juga harus T, bukan 10T. K1 di persamaan 3 juga harus T. Nah, Berarti jadi yang dia punya... Gimana? berarti yang A ini nggak tak bebas linear ya? Ya, nggak bebas secara linear. Karena apa? Karena di sini K2-nya udah konstan, di sini udah konsisten. Konsisten T semua ya, dimisalkan T semua, jadi udah sama. Terus K1-nya dicari kan, ternyata nggak sama nih. Dari dua sini aja, jadi ini nggak usah dicari nggak apa. Dari sini udah nggak sama, udah nggak konsisten. Jadi ini udah nggak bisa diambil kalau di buku aljabar, ntar di halaman berapa tuh? Itu harus Di keduanya ya halaman diubah ya. di halaman 46. Iya. Kalau di buku aljabar di halaman 46 itu kan ada contoh kombinasi linear vektor-vektor. Nah, itu kan kata Bu Titi semisal kalau nilai persamaan di atas didapat K1 sama dengan min 3, itu harus min 3 semua kan K1-nya. Baru bisa dikatakan ini berdasarkan kombinasi linear. Tapi kalau berbeda itu seperti persamaan di bawahnya dari persamaan di atas tidak didapatkan sebuah penyelesaian. Karena sistem tersebut tidak konsisten sehingga tidak ada skalar K1 dan K2 yang memenuhi. Mengapa K1 dan K2-nya ini harus sama? Karena kan di persamaan ini K1-nya itu menjadi pengali, jadi harus sama. Jadi kali pelangi ke sini, sini. Jadi nggak boleh beda dia tuh, jadi harus sama. Misalnya ini T berarti 4T, 10T, 2T kan. Nah, jadi K-nya itu nggak boleh beda. Ini T sama 10T ini udah beda, jadi nggak boleh, dilarang gitu. Sehingga satu-satunya penyelesaian ya ini. K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0. Dan dikatakan persamaannya itu bebas secara linear. Bisa dilihat di buku halaman berapa yang bebas secara linear tuh? Nah, halaman 46 juga, tapi bagian bawah yang kebebasan linear. Jadi mempunyai paling tidak satu penyelesaian, yaitu K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, Kn sama dengan 0. Nah, gitu. Nomor 1 ada yang masih bingung atau yang ingin ditanyakan gitu? Kalau gua jelas, yang lain belum tahu. Jelas ya, ada yang tanyain? Mulai. Sebenarnya ya kayak gini aja sih. Untuk nomor 1B, 1C juga sama sebenarnya. Nah, untuk yang 1D itu nyari persamaannya ini agak susah. Kalau yang B itu Karena yang ini maksudnya R3 apa? yang R 3 pangkat. ya itu tadi yang pakai V1, V2, V3. Oh. Coba 1B aja. Yang lain udah jelas apa ada yang perlu diulang nih untuk 1A? Biar bisa paham semua nih. Ntar kalau ada yang mau tanyain tengah jalan, tanyain aja untuk bagian A. Untuk B. B ini 3 sebenarnya ya nggak jauh beda ya sama yang A tadi. Cuman nyari nilai K-nya aja yang bakal repot kalau semakin banyak gitu kan. Kalau sampai 4 bisa pakai Gauss Jordan. Kalau ini nanti plus K3 plus K4 itu kan bisa pakai Gauss Jordan. Tapi kalau udah dua persamaan nilai K-nya nggak sama, itu udah pasti ini ya, nggak bebas secara linear kan? Ya itu, soalnya sepemahaman gua tadi kan nilai K ini kan sebagai skalar ya, sebagai pengali. Jadi bakal dikali ke min 4, dikali ke 10, kali ke 2. Jadi otomatis harus sama, nggak boleh beda. Masa yang di sini dikali K1, yang di 10 dikali 10 K2 gitu kan? Nggak sama. Kan nggak Iya sih. mungkin. K1 kan jadi skalar ya. Min Oke. 4, 10, 2 gitu. Jadi harus sama. Nah, Lanjut entar. 1B. B. Min 3.
5. Caranya 1A sama 1B nanti mirip-mirip kan? Iya, 1A, 1B, 1C kurang lebih mirip-mirip. Oke. 1D juga mirip sebenarnya. Yang beda tuh cuman di nyari perhitungannya aja, Sel. Nyari K1, K2, K3, K4-nya ini. Kalau 2 kan gampang. Kalau K2 dimisalin T, K1 langsung ketemu kan? K2 dimisalin T. Nah, tapi kalau udah 4 persamaannya, K2 dijadiin T, ini masih ada K1, K3, sama K4 gitu. Jadi Ini lebih apa susah sih? Anjir, nyari gua kayaknya. basic banget bang. K itu itu apaan? skalar. K itu skalar sebenarnya. Bisa lo ganti X atau Y sebenarnya. Oh alah, jadi itu aljabar ya? Nilai Iya, yang nggak ada gitu ya? Betul. Yang belum ditemukan. Nilai yang dicari, Nilai nilai yang dicari. ya. Gila, Budi. Nah, lanjut. 1. Terus T itu apaan? Sama kayak K. Jadi sebenarnya nilai yang belum ditemukan gitu. T, iya, T itu nilai sebenarnya K2 ini dimisalkan 1 ya. Nah, dimisalkan 1. Nah, tapi kalau misalnya 1 sebenarnya dia tuh banyak opsinya, misalkan terserah mau masukin berapa ya angkanya. Mau 1, 2, 3 sampai tak hingga sebenarnya bisa dicobain kebersamaan. Nanti kan misal ini 5 berarti K1-nya beda lagi jawabannya. Misal ini 3 berarti K2-nya beda lagi jawabannya gitu kan. Sehingga dipakein T aja. Jadi semua angka tuh bisa masuk ke dalam T gitu. Oh, biar Jadi, dosennya juga kalau ngecek gampang lah ya. Kalau angkanya beda-beda, dia ngeceknya bingung. Ya nggak sih? sama ngambilnya yang paling sederhana, yaitu angka 1. Angka 1 paling sederhana, jadi cuma T doang. T itu kan sama aja 1T. Nah, 1T dimasukin sini. Jadi semisal T-nya ini 1, K-nya berapa gitu kan. T itu sebenarnya ya cuman kayak... Dasarnya nih, dasar teorinya ini sebenarnya aljabar gitu. Aljabar nih. Wow, pantas. Ya sistem persamaan kan aljabar gitu kan masuknya. Aduh, gue SMA tidur doang. Oke, thank you Pak Janu lagi Pak Ahdan. Di halaman sebelum soal nih, halaman 47. Halaman 47 ini ada rumus untuk menyelesaikan vektor 3 dimensi ya. 1 V1 karena nggak ada W sama dengan 0. Tapi kalau ada W kita masukin W. Karena nggak ada W berarti Oke, paham kan nih? Pahamannya udah paham kan kenapa bisa jadi gini? Coba ulang-ulang coba mana tadi? Yang 00 ini. Ini bisa dilihat di buku aljabar halaman 47. Jadi ya sama kayak yang tadi. Karena nggak ada nilai W-nya, nilai W itu kan hasil ya. W itu hasil. Di soal nggak disebutkan kan, nggak diterangkan juga. Cuma disuruh ngecek bebas secara linear atau enggak. Berarti kalau ada W-kian ini taruhnya di sini ya, di 00 ini? Di 00 yang ini. 1, 2, 3. Ini letaknya 1, 2, 3. Kalau ini 1 berarti yang atas 1. Kalau ini 2, yang tengah 2 gitu. Oke, lanjut Bang. Oke, lanjut. Berarti kita bikin persamaannya. Min 3 kali K1 ya. Min 3 K2 K3. Terus ini 0. Kita terus aja 0. Iya. Minus ya. Tuh. Ya. Nah. Ketiga. Kedua.
tambah nah gini ya persamaannya. Oke. Sorry Pak Ahdan, Iya gimana? kan saya bego nih. Boleh dijabarkan dulu nggak kenapa nilainya dari persamaannya begitu? Kayak contohnya min Oh iya. 3,0,4. Itu min 3 kan gue mulai nangkep tuh. Lah tiba-tiba ada 5 di depannya. What the fuck Oh, gitu kan. oke paham. Ya, thank you. Jadi di sini kita ambil ada 3 dimensi. Di sini V1, V2, dan V3. Nah, nilai K ini skalar. Jadi K itu akan dikalikan ke dalam V1 dan V2, V3 gitu ya. Nah, di rumus kan udah ditulis di buku nih rumusnya. Nah, jadi kita input nih sesuai rumus. K1 kita tulis. V1-nya kita ambil nih. V1 yang di bagian 1, yang di bagian depan ya. Min 3, dapatkan min 3K1. Nah, rumusnya ditambah, masih kita tambah. Nah, terus untuk di K2 itu juga ambil yang di bagian ke-1-nya. Jadi ini kan sebenarnya 3 dimensi ya, dimensi X, Y, Z. Ya kan? Jadi kita ambil yang bagian X-nya semua. X, X, X. Nah, jadi ambil bagian X-nya semua, min 3K1 tambah 5. 5-nya dapat dari sini, nih. Yang di V2-nya. 5K2 ditambah 1 ini di sini, 1. 1 kali K3. Satunya nggak usah ditulis. Jadi K3. Paham kan? Paham, Pak. Terus yang kedua, di sini kan yang Y berarti. Y. Kita ambil yang bagian Y-nya semua berarti. Y itu kan. Nah, berarti 0 kali K1. Ini min 1. Berarti tambah. Ini harusnya tambah min 1 ya. Itu jadinya negatif kan. Coba langsung. Ditambah 1 juga di V3-nya. Jadi langsung K3. Sama dengan 0. Sama juga untuk yang terakhir, yang Z-nya berarti. Yang paling kanan. Z, Z, Z. Nah, di sini Z-nya 4. Berarti masukin 4, K1. Ditambah 2. 2K2. Ditambah lagi 3. Sama dengan 0. Nah, itu. Oke, Pak Ahdan. Terima kasih. Nah, setelah itu dimisalkan lagi nih ya. Dimisalkan lagi. Ambil yang paling kanan aja ya. K3. Ambil paling kanan kenapa? Soalnya kan itu K3-nya sama dengan T. Nah, terus dapat K3 berarti udah konsisten. K3 konsisten T berarti tinggal nyari K2 dan K1. Nah, misal K3 udah T. Ambil persamaan 1 sama 3 dulu aja ya. Karena persamaan 2-nya K1-nya 0 itu. Nah, tapi sebenarnya jadi lebih mudah kalau K3-nya T berarti K2-nya T juga kan. Sama. Berarti sisa min 3. Paham negatif T dari mana? K3 dimisalkan T, pindah ruas jadi negatif T. Ini untuk persamaan 1. Persamaan 3-nya 4K1. Negatif 3T ya.
Nah, terus di elim. Di elimnya gimana nih? Bentar. Bentar nggak Itu sih? eliminasi. Iya, eliminasi biasa. Oh. Kali 4. Ini kali 3. Terjadi min 12. Ini mau nyari K1, K2-nya aja. Oke, lanjut. Tambah 4. Ini 12. Bukannya lebih gampang ya, dan kalau udah K1-nya 0. Jadi lebih cepat dapat keduanya. K1-nya misalnya dimisalkan K1 sama dengan 0 gitu. Enggak, kan ini K1-nya 0 nih. Oh iya, ini ya. Yang tengah ya. Iya, tapi itu tetap harus dieliminasi ya. Yang kalau misalnya, berarti nanti K3 itu sama dengan T. Berarti min Benar. K2 sama dengan min T. K2 sama dengan T. Benar. Kita coba ini dulu aja pakai yang 2 sama dengan 0 ini dulu. Udah K2 berarti kita anggap T juga gitu ya. Iya, coba. Konsisten T. Bisa. Itu bisa. 3T otomatis dari persamaan 2, K2 sama dengan T kan. Ah, Jadi kita ambil K2 konsisten T juga. Itu bisa iya benar. dijadikan penjelasan kalau Bu Titi nanya. Nah, jadi untuk yang dicari nilai K1. Karena K1-nya di sini 0, tapi bisa juga sama. Berarti K1 yang di bagian persamaan 2 ini berapapun hasilnya bisa ngikut. Nah, karena ini udah TT kita cari ya. Berarti T 5T. Min 6. Berapa? 2T. Bener nggak tuh? Benar-benar. Nah, terus cari yang di persamaan 3. 4 K1. T 2T 5T. T 4 T. 5T kan? Tunggu. Ini keduanya 3, berarti 2T tambah 3T, 5T. Pindah ke kanan jadi min 5T. Itu kok. Ini K1 sama dengan 2T ini persamaan 3 kan? Iya, ini yang persamaan 3. Ini persamaan 3. Ini persamaan 1. Nah, Oh jadi iya ini benar. juga beda kan. Oh ini hasil dari sini ya. Oh ya benar. Oke, lanjut. Nah, Kayaknya dari salah dua ya. persamaan ini juga tidak konsisten. Nilai K1-nya tidak konsisten. Oh ini K1-nya 2T, ini K1-nya min 5/4 ya. Jadi bisa setelah dibuktikan atau setelah dicari tidak ada nilai K yang memenuhi selain K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0. Berarti ini keduanya udah pasti nggak konsisten ya? K2-nya masih konsisten, kan T ini. Oh iya benar. Nah, tapi itu pas setelah nyari K1-nya ternyata itu nggak konsisten K1-nya. tunggu. Nggak konsisten itu maksudnya ini kan K3 itu 3 K3. Dimasukin T. Nah, tiga-tiganya ini harus sama. Itu baru dinamakan konsisten. Tapi ini 3T. Gimana? Yang 3. Yang persamaan 3.
Iya, 3 kali 3 kan 3T. Kalau Itu T, kan 3T itu konsisten. yang harus sama itu nilai K3-nya. Nilai dari K3, bukan ada konstanta di depannya. Oh, terus kalau Nilai ini yang K3 ke-1, gimana? kalau yang ke-1, K1 ini kan dia nilai K1-nya 2T. Ini anggap aja 2T ya, soalnya dikali 0 dia tetap 0. Nah, di sini min 5T per 4. Nah, jadi kan bingung nanti K1-nya ini mau dimasukin antara 2T atau min 5T per 4 gitu. Karena ada dua jawaban nih, ada 1 sama 2. Jadi min 3 sama 4-nya itu emang nggak termasuk K1-nya, bukan bagian dari K1. Dia cuma konstanta. Nah, K1-nya ini variabel. Nah, itu dicari K1-nya berapa. Nah, di sini K1 didapat 2T, 2T sama min 5T per 4 gitu kan. Nah, setelah dilihat kebersamaan, nah ini bisa nggak sih dimasukin 2T, misal di sini 2T berarti nilainya jadi min 6T kan setelah dikali 3. Nah, jadi itu tuh nilai K-nya bukan nilai konstantanya. Nggak berpengaruh. jadi ini yang K1 sama dengan min 5/4T itu harusnya 2T biar dia konsisten. Konsisten. Ya. Atau yang ini min 2T harus min 5T per 4. Oh, Gitu. tapi T-nya ini nggak ngaruh. T-nya ini nggak ngaruh. Yang ngaruh itu hanya untuk K2 sama K3 ya, T-nya. T-nya ngaruh sih sebenarnya, ngaruh-ngaruh. Sama aja ini kan sebenarnya mau dimasukin 1 berarti sini 2. Jadi K3-nya 1, K2-nya 1, K1-nya kalau yang di persamaan 1, 2 gitu kan. Jadi T itu cuman sebagai apa ya? Kita tuh bebas jadi milih angka, tapi harus sesuai kelipatannya. Jadi misal kalau K3 kita masukin 2, otomatis K2-nya juga 2 kan, karena dia T-nya 2. Berarti K1-nya 4 dong, gitu. Nah, sama aja kalau disederhanain dibagi 2 semua, jadinya bentuk paling sederhana ya 1, 1, 2 gitu. Oh, jadi kalau misalnya nggak ada yang dimisalin nih, nggak bisa, nggak ada misalkan K3 sama dengan T, itu bisa nggak dijawab? Nggak dimisalkan K3 sama dan T ini ya? Iya, atau enggak K2 sama dengan T, nggak ada pemisalan deh misalnya. Itu Nggak bisa. ada persoalan. Sepertinya coba langsung di elim gitu. Iya, Nggak perlu dimisalkan. Bisa ya, misalnya. dicoba. Bisa dicoba. Ini soalnya misalkan itu kayak cara tercepat gitulah intinya. Jadi kita langsung tahu K3-nya konsisten T gitu. Nah, itu jadi kan kalau misalnya mau di elim bisa. Misal di sini udah K3 sama ya. Dan boleh nanya Iya. bentar nggak? Boleh silakan. Jadi sebenarnya Bu Titi ini maunya kita nyari apa sih konsistensi dari nilai ketiga K itu? Apa sih? Iya, nyari persamaannya itu bebas secara linear atau tidak bebas secara linear gitu. Kalau bebas kriterianya? Kalau bebas secara linear itu dia nilai K-nya cuma 1 dan nilainya itu 0. Oh, Jadi konsisten K gitu apa? sama dengan 0. Jadi Oh, nggak ada jadi kalau nilainya nilai selain lain selain 0. Nah, kalau ada nilai lain berarti itu tak bebas secara linear. tapi kalau sebuah persamaan sudah dibuktikan tidak konsisten tuh berarti ketiga K-nya itu 0. Iya, Kayak yang benar. tulis itu. Mm-mm. Walah. Jadi intinya nih sebenarnya kita bisa bilang kita cuma nyari konsisten nggak konsisten gitu doang udah. Iya, antara itu dong. Bebas secara linear atau enggaknya itu tergantung nilai K-nya konsisten atau enggak gitu kan. Oh alah. Yaudah, oke, kelas online-nya ditutup, udah selesai. Pulang yuk. Belum. Oh belum. Dasar Anjir. emang bocah. Belum. Enggak. Baru aja join. Enggak. Halo Ahdan. Sekarang baru Halo, paham gua. Bang Ilham. Yuk. Ada yang mau diterangkan atau menambah? Enggak mau lihat 1A. Mau lihat nomor 1A, mau ku screenshot. Itu tadi si Udah dia ada nih.
Iya, Ya, Tias ada yang bertanyakan gitu. Ada resen gitu ya. Aku dong tanya bentar. Naikin dulu deh, naikin dulu. Habis ini di Iya, Suaraku ya, kedengeran nggak sih? masuk. dengeran. Nah, itu kan kalau aku lihat di Google gitu kan kebanyakan kan eliminasinya Gauss tuh. Berarti itu nggak harus Gauss ya eliminasinya. Gauss kan kalau fungsinya sampai 4 memang kalau secara Gauss Jordan kalau fungsinya 4 memang disarankannya pakai Gauss. Tapi kalau 2 kan gampang aja pakai elim bisa. Kalau 3 juga nggak perlu Kalau Gauss. 3 juga masih bisa sebenarnya elim. Tapi kemarin kan Bu Titi ngajarinnya kalau 3 variabel itu udah pakai Gauss Jordan. Jadi matriks 3x3 kan. Sayang Bu Titi. Jadi repot. Izin masuk Pak, izin masuk. Ini silakan. Silakan. Halo. Kan sebelum lo tadi pakai cara ini kan pakai cara yang sebelumnya tuh terus dihapus. Kayaknya gue nyambung pakai cara yang pertama deh. Iya, yang pas dibahas terus tiba-tiba Terry nanya kalau K2-nya diganti ya. Iya, coba itu dan yang itu yang Dilanjutin tadi coba, hapus Dan. tadi. Oh. Iya. Kontrol Iya. Z. Ini di screenshot dulu. Enggak, Iya, tapi apa-apa. lebih Gak usah cocok ini. dihapus, dibikin lagi aja bawahnya gitu loh. Iya. Enggak, kalau di logika juga caranya Terry lebih simpel Iya. juga maksudnya kenapa Sebenarnya gitu. ya. Tapi Karena ya step by step lah. karena nilai K2-nya kan ini kan sudah 0 ya. Sudah nggak ada. Jadi kalau misal K3 udah dimisalkan T, otomatis K2 langsung dapat kan. Karena ini udah dapat, ya udah sekalian samain aja biar konsisten. Jadi nggak usah dicari lagi K2-nya. Gitu. Nah, makanya langsung K2-nya dijadiin T juga, nggak usah pakai elim. Tapi coba ini deh yang tadi dan siapa tahu biar si itu ngerti juga. Tapi sebelumnya tadi lu ulangin dong penjelasannya kenapa K2-nya langsung jadi T aja biar cepet. Gua. Nah, ya. Ini tadi kan K3-nya kita udah misalkan T ya sesuai ini buku yang tiba-tiba jadi T itu. Emang nggak ada prosesnya itu, nggak jelas bukunya. Kok tiba-tiba penyesuaian sistem di atas adalah min setengah T, dan T. Ini prosesnya mana? Nggak tahu gitu. Jadi diambil kesimpulan K3 sama dengan T. Nah, setelah diganti T, ini kan K3-nya T ya, udah diganti T. Nah, otomatis nilai K2-nya langsung dapat nih. K2 sama dengan T-nya pindah ruas, negatif T. K2 sama dengan T. Nah, ini udah dapat K2 sama dengan T. Biar nggak usah ribet-ribet nyari nilai K2 di persamaan 1 dan persamaan 3, samain aja K2-nya T juga. Sekalian biar konsisten gitu. Lu nemuin K2 sama dengan T itu dari proses persamaan kedua, ya nggak? Dari proses persamaan kedua di mana K3-nya sama dengan T. Udah dikonsistenkan T semua nih. Persamaan 1, 2, 3 T semua K3-nya. Untuk nilai K3 gitu kan. Setelah nilai K3-nya dapat T, ini juga T, ini juga T. Nah, biar langsung dapat K2 dari persamaan 2 gitu. K2-nya juga T ternyata. Jadi ya udah biar nggak usah ribet-ribet dijadiin konsisten aja kan. Toh nilai K ini harus konsisten, memang harus konsisten gitu. Setelah 1 dapat ya udah nggak usah dibikin ribet. Kalau semisal masih bisa langsung aja gitu. Nggak usah dibikin ribet. Sekarang tinggal nyari K1-nya konsisten apa enggak gitu. Terus tadi terbuktikan tidak konsisten. Nah, ternyata terbukti K1-nya nilainya segini. Ada yang nggak konsisten 1 nih, kurang ajar nih. Iya. Oke deh, thank you Pak Ahdan. Oke, lanjut yang tadi dan yang dihapus tadi, yang itu coba. Masih mau nyoba persamaan ini 1, 3 di Yang elim. sama, iya. Yang sama. Yang tadi lu hapus. Yang tadi lu buru-buru hapus. Persamaan. Malah ke crop dia. Berarti dimisalkan yang atas dikali 3 gitu biar elim bawahnya. Bentar, tadi yang cara gue yang mana sih?
Yang itu, yang misalnya itu ketiganya cuma T, K2-nya belum diketahui. Jadi kita cari oke. K1 sama K2. Min 3K1 gitu. Iya, jadi ini udah misalkan K3-nya sama dengan T. Min 3T ya. Berarti ini persamaan 1 sama persamaan 3 kan? Oh, iya. Bang Ahmad Setiadi kalau nggak ngerti tanya aja Bang. Nah, Iya, iya, gini. Berarti ini tadi ini ya dikali. Ini dikali 4. Itu sebelah ini. Min 12 K1. Ini kalau Indra, tengok. Kalau nge-lag dia kan, sinyalnya pencet nih gini doang. Ngerti nggak? Karena aku juga nge-lag gitu, tapi pencet aja gini. Gimana bisa? Nah, ini paham kan? Tambah aja. 26 K2. Repot ya pakai. Plus. Cincin. Sama dengan setengah T. Nah, didapatkan. Udah? Nah, setelah ini, nah, jadi memang bisa juga ya karena K2-nya didapat negatif setengah T untuk persamaan 1 dan 3. Karena 1 dan 3 dieliminasi. Jadi nilai K2 setengah T-nya ini berlaku buat persamaan 1 dan persamaan 3. Tapi kembali lagi di persamaan 2, K2-nya itu K2 sama dengan T. Jadi udah nggak konsisten ya, 1 min setengah T, satunya T. Gitu. Tunggu dan coba ulang ke bawah lagi ke bawah. Jadi setelah Itu, didapat ini kan. dari persamaan 1 dan persamaan 3, maka didapat nilai dari K2-nya min setengah T. Untuk persamaan 1 dan persamaan 3. Tetapi ketika ditinjau ulang lagi nilai di persamaan 2, min K2 tambah T. K3-nya kan K3-nya T ya. Sama dengan 0. Min K2 sama dengan min T. Nilai K2-nya sama dengan T. Di persamaan 2. Ini udah nggak konsisten antara 1, 2, dan 3. Nilai K2-nya. Oh iya benar. T atau min setengah T. Jadi nggak perlu dicari K1-nya kalau ini. Dari K2 udah nggak konsisten, berarti satu-satunya cara ya K1, K3 0, K2 0, 0, K1 0. Sehingga persamaannya bebas secara linear. Oke. Nomor Berarti Dan, nanya dulu. C sama ya gimana? Nanya Pak. Berarti kalau intinya gue ngerjain nih, nyoba, tiba-tiba gue menemukan salah satu dari K-nya itu udah nggak konsisten nilainya, itu bisa stop dong? Langsung, nggak konsisten Bu, ini persamaannya bebas secara linear gitu. Udah selesai. Harusnya bisa, harusnya. Karena nilai K-nya udah nggak konsisten itu kalau di buku juga apa ya sebutannya itu? Udah. Tidak ada skalar K1, K2 yang memenuhi. Alah. Ya itu
terus dijelasin lagi aja kembali lagi kalau nilai K itu kan memang diwajibkan ya, wajib hukumnya sama. Karena dia ini sebagai pengali skalar gitu. Misalnya K3 ada persamaan YZ. Nah, K3-nya otomatis harus sama. Kenapa? Karena dikali silang. Jadi Oke, nilainya Pak. harus ada satu nilai saja. Satu nilai. Oke, Pak. Thank you. Oke. Bang Hadan, Bang Ahmad Setiadi, kalau nggak ngerti tanya aja Bang. Oke. Gimana? Oke, mantap. Berarti coba deh ada yang nomor 1D pakai eliminasi Gauss. Ah, itu udah dicari sama gua sama Bang ini. Bang Nopal juga katanya desimal gitu hasilnya. Jadi belum dirampungkan gitu. Iya. Terus kalau yang ini nomor 2 gimana dong? Gimana? Nomor 2. Iya. Itu belum sampai. Ini aja apa ya? Ngelihatnya aja 4 dimensi udah bikin mual gitu. Kalau dibuat cara gini bisa nggak? Gimana? Cara ini yang kita ngerjain ini. Yang 1D. 1D udah aku coba tapi nyari nilai K-nya yang susah. Berarti dia ada Gauss Jordan itu. Tapi oh, bisa diterapkan apa enggak Gauss Jordan ini. Kalau tak cari pakai elim belum nemu. Di contoh juga nggak ada ya yang 4 dimensi. jadi ini yang nomor 2 udah selesai belum? Nomor 2 paling yang nomor 2B yang masih bisa. Kalau nomor 2B pakai cara elim. Pakai elim. Coba yang 2B deh, 2B. Kalau 1A, 2A, 2C, 2D belum ya? 2ACD. Mungkin ada yang sudah lihat-lihat dari referensi lain bisa Ini kasih penerangan gitu. Pak Rizky diam-diam baik. Nah ini emang gitu orangnya. Coba Ngetes, ini bisa diapa nggak? dia tuh Bisa ngetes. ditelepon lain nggak? Ini coba kita telepon dia. Bisa nggak nih? Make an attend, remove from meeting spotlight. Spotlight nih. Woi, Fariski. Halo. Udah masternya dia kan, udah kelar Ini kayaknya. aku yakin dia ketawa sendiri nih, atau enggak dia ninggalin laptop. Enggak, mamanya tuh nggak suka dia begadang. Ini lagi diem-diem Asli. biar mamanya nggak tahu kalau dia begadang. Novel belum kerjanya B. Apa ya? Bang Novel yang B belum kerja. Kok yang B? Yang 2. Novel, emang enak novel. Nggak ada sih itu aneh doang. Ngechat. Punya Fariski begadang. Oh, Pak Rizky. Ya, elah nih bocah emang. Mana nih orang? Harus pura-pura tidur dia. Jadi HP-nya tuh ditelungkupin di bawah bantal gitu. Ntar besok pas ditanyain Bu Titi dia ngerti. Iya. Penjelasannya paling lengkap lagi gitu kan dia Iya. nulis. Parah banget. Nomor 2 diborong semua gitu kan. Lanjut. Wes Bu Titinya. Ya teman gini banget ya. Ngomongin B depannya. Rizky. Ini sebenarnya Nomor belum- 1 D. Oh, D-nya belum, Dan. Iya itu karena belum dan juga belum selesai gitu Ham. Oke, berarti kita mungkin tadi lagi nungguin ada yang nyari-nyari di YouTube Tias mungkin nemu yang 4 dimensi. Iya, gimana sih Tias? Banyak referensi nih. Nah, Tias banyak referensi Nggak nemu sih yang 4 dimensi. gitu kan. 201. Karena 1, 2 dan 3 ditemukan bebas secara linear, ya udah berarti yang 4 yang tak bebas secara linear. Feeling apa beneran tuh? Feeling. Itu kan Ini soal R pangkat 4 lagi apa artinya? R pangkat 4. dimensi 4 nggak sih? Dunia nyata. Oke. Nggak tahu. Untuk R pangkat 4 itu apa ya? Kalau R3 kan X, Y, Z, dimensinya 3. Iya, berarti ini iya Dimensi benar. 4 doang. Kalau R4 apa?
Berarti ini Dua ada dimensi. dia. Udah 4 dimensi. Dunia lain. Ah, udah tuh keahliannya Bang Ilham tuh, Mas. Horor. Berarti lanjut ini dulu Dan, yang 2B. Ini Ya, Apa lanjut, kita lanjut. perlu panggil temanku si Jerome Pauline? Sama-sama YouTuber. Jerome Iya, Dan. Pauline. YouTuber. Enggak lah, bercanda ya lah. Putar keliling dunia dulu, baru dapat 2. Ada lanjut 2B. Tapi ini gue belum Ini. ngerti, jadi sekalian gue ngerjain aja di sini. Coba Tarisa kayaknya ngerti nih Tarisa. Nah, Tarisa. Halo, Tarisa. Gila, lu kan udah masuk GSM, Bro. Iya, ada Tarisa. Anak GSM tuh pinter-pinter biasanya, pinter. Iya. Gerakan Tarisa apa waktu mengajar? kita bikin ini. Matikan caranya. 2B ya. Gue belum ngerjain juga yang 2B, tapi semoga aja nilainya ini tak bebas secara linear. Soalnya dari tadi nemunya. Oh, kalau dia bebas lu nyesek ya, capek-capek ngitung ya. Mending 0 aja dari awal gitu kan. Kampret emang. Gak perlu di 3,3. Semoga lulus dapat kerja langsung dah, capek gue ngitung-ngitung gini. Mantap. Ini muncul ngomong mantap ini si Pram Ariel ini. Ya bener ya Pram ya, kuliah nggak kerja buat apa anjir, kesel banget. Itu dong kayak si Pasca dong. Sekarang dia kayaknya ngambil militer itu. Wih, bener emang. Iya kan? Sekolah Pak Akmil. Soibul diajak sini, woi. Iya, Soibul pinter lah itu. Aduh. Underrated dia. Itu underrated. Iya kayak Soibul. Praktikum AP jam 9.30 udah selesai, padahal baru mulai jam 9. Keren banget orang coding. Parah. Mbak Soibul udah selesai. Mas, keren. Serius? Lah, aku sampai suatu lu ketawain, lu kira gue bercanda. Serius, dia praktikum mulai kan jam 9 setelah tes awal. Oke, ini soalnya 9.30 dia screenshot, cek aja Discord sekarang kalau nggak percaya. Wih, parah. Kamu tuh punya orang dalam. Gue aja nontonin streamingannya ini, Istel. Parah ini, Bang Ilham ini sujon ini. Apa Bang Ilham? Abangnya aja ngoding 1 jam. Abangnya ngoding 1 jam. Ya 1/2 jam. Iya. Enak ya kalau jadi pinter ya. Semuanya diam, kita belajar lagi. Lanjut Bang Dan. Ini moderator boy, moderator. Oke, lanjut. Ntar kumit semua ini. Ada 4 persamaan ya, mantap. Wih, sama ya. Iya, kalau sama berarti di adding 1 aja. Sama 1, 2 sama. Ini bukannya jadi ada ini ya, keempatnya. Keempat kalau ada 4 dimensi, Ter. Ini kan 4 dimensi. Atau view 4. Itu makanya soalnya aneh juga ini dalam R3 tapi di soal 1D itu 4 dimensi loh. Iya. Kayaknya maksudnya R3 itu ada 3 apa X, Y, Z-nya itu? Kayaknya soal 1D sama 2B ketuker ya. 1 iya kayaknya. Ini 4, ini 3 ya, kayak nggak nyambung ya. Itu dia. Tapi mungkin maksudnya dalam ruang R3 ada 4 vektor, mungkin begitu. Mungkin di R1-nya ada 2 vektor atau apa mungkin. Mungkin. Masih kemungkinan gitu ya. Tapi bisa di ini. 0,2. Jangan percaya saya, sesat. Ini juga sebenarnya mendekati sesat nih penjelasannya nih.
Apa Nggak enggaknya? apa-apa dah. Nggak apa-apa Nah, kalau sesat dari daripada nggak ada sama sekali. Yang sesat aja dari nggak ada. persamaan Gimana Iya. dong? Penting 3 jalan, ini nyasar daripada diem doang. dari Ntar kan persamaan kalau 2 sesat udah ya diperbaiki nama ibunya. Yang nggak sesat gimana kan? Ya. Daripada belum bu, astaga, mati kita woi. Tapi kalau di penjelasannya salah juga ibunya kayak menerkam gitu. Ini bukan kayak gini. Ya nggak apa-apa dong. Nerekamnya, tapi kan dia nggak marahin kita nggak ngerjain. Nah, Tapi karena gitu nggak ngerti. Nah ini dari persamaan 3 udah dapat K1-nya 0 ya. Karena K2 K3-nya 0 terus sama dengan 0 K1 0. Dibuat konsisten K1-nya 0 semua. Ini ajaran sesat. Nah, jadi ambil konsisten K1 0. Nggak apa-apa, lanjut. Nah, tapi kalau ini udah langsung dapat gitu. Mana Ini ke-1 udah dapat nih. Besarnya. Jadi ini misalin K3 ya? Ya intinya kayaknya sama aja gitu ya. Sama aja dari yang tadi yang sudah gitu. Caranya kurang lebihnya seperti itu. Nilai Tunggu dah. harus konsisten dan memiliki satu nilai. Berarti ini ada yang lebih dong. Yang vektor V1-nya lebihnya yang 2 ini kan? Iya kan? Oh, masih. Bener nggak sih? Aturannya harus ada K4 sama P4. Iya. tuh kaget gua. Oh itu tiba-tiba jadi ada 5 persamaannya. Oh, save you Nah, that. ini rumus yang satu rumus. Oh iya tuh. Jadi Ini persamaannya sampai persamaan 4 ya. Hari ini bacanya itu kan. Iya kalau dari contohnya gitu sih. X, Y, Z 1. Benar. 3 bersama. Bentar. Oh, wait. Sepertinya ada kekeliruan di sini. Ajaran sesatnya mulai terkuak. Bentar. Vektor ya? Enggak, udah bener sih, udah bener. Udah bener kayak gitu. Kalau dari contoh di halaman 47 udah bener harusnya. Harusnya udah benar. Gini, ada 4 persamaan. 1, 2, 3, 4. Dari persamaan 3 dapat K1 0, dibikin konsisten 0 juga. Berarti di persamaan 4 dapat K3 juga 0. Berarti langsung udah bebas secara linear ini. Tapi masa sesimpel itu sih? Ada yang ganjel kayaknya. Ini loh Dan, tengok. Kan yang persamaan 1 coba. Persamaan 1 kan 0K1 tambah 3K2 ditambah K1 kali K3 K3. Oke. Lanjut. Nah, ini. Terus yang ini 1 di paling akhir itu yang 0022, duanya kan tahu kemana. Terus 3300
1, 1, 0, -1. Ini -1 kemana? Min 1 ini ke paling bawah di 3. Berarti jadi 4 persamaan dia. 4 persamaan. Kalau dari halaman 47 ya gitu fungsi ininya penjabarannya. Halaman 47, lihat aja coba. Kalau ada 4 berarti nilai I-nya. Iya benar juga ya. Tapi masih sesimpel itu. Iya makanya itu. Coba tadi K1 sama dengan 0. Dari persamaan 3 K1 0. Soalnya kan ini udah 0. Udah 0 juga. K1 0, Jadi 2 K1 K2 0, min K3 sama dengan 0. Berarti K3-nya 0. K1 0, K3-nya 0. K2-nya udah 0. K2-nya berapa tadi? OT 0, 0 berarti K2 0. Lah, udah konsisten dong. Tahu coba. Iya makanya itu. Udah konsisten tapi 0. Konsisten 0 berarti bebas secara linear. Terus kalau dimisalin bisa nggak? Kalau dimisalin. Sama aja. Iya sama aja sih. Soalnya dari persamaan 3-nya ini aja udah inilah. Udah dapat 0. Oh. Emang aja gitu. Itu yang gua pahamin gitu. Jadi kita lihat besok aja jawaban sebenarnya gitu. Mirip. Terus yang eliminasi Gauss gimana nih? Yang 4 ini ya 1D ya. Coba deh dan pakai ini eliminasi bisa nggak? Apa yang 1D? 1D tadi katamu gimana? Susah ya? Pakai Gauss itu. Aku pakai elim udah tak puterin juga nggak nemu. Kalau yang 2A udah coba. 2A lebih parah lagi dari 1D. Makin banyak ya. Oke. Ya udah kalau dari dasarnya udah segini dulu aja sih. Iya sih. Ya udah nih tanya teman-teman siapa tahu ada yang belum ngerti ya udah dibantuin. Atau yang sudah ngerti ingin mencoba menjelaskan gitu kan biar kita paham semua gitu. Kalau gua mah ini aja masih ngek belum ngerti banget. Ini Bang Paris ini cuma doang. Biasanya ngomong ini orang. Ngetes dia. Oh ini udah bener belum gitu kan. Oh gitu ya. Oh ini Sapina bisa ngomong ini Sapina. Ayo Sapina. Halo. Sapina dimarahin ibunya juga itu. Oh. Ini kayaknya lagi di kamar ya. Oh, mana. Oke. Gimana Kakak Sapina? Gak ngerti, Bun. Ya elah. Ayo dong yang 1D atau enggak 2A gitu. Yang ngerti 1D. Masa entar semua kelas G bilang, Bu, 1D kita nggak ngerti Bu, sama 2A, 2C, 2D. Terus ditanyain, kalian niat nggak sih belajar? Nah, mampus dah. Bilang aja belum emang dari ibunya belum dikasih penjelasan, dia belum ngajarin gitu. Ntar dibilang, itu kan pakai eliminasi Gauss, kan kemarin kita udah belajar eliminasi Gauss. Kenapa masih belum ngerti? Gitu ntar. Karena kita sebagai mahasiswa, Bu. Jadi ya gitu. Ya kita sebagai mahasiswa itu harus cari referensi yang banyak. Jangan cuma di ibu doang. Jangan cuma di Janu doang. Curiga, jangan-jangan ibunya ngetes kita. Oh kan orangnya mau nyiksa kita ya? Nah, ibu itu bilang nyiksa juga. Kayaknya aku ngerasa nggak disiksa dah. Gua kalau soal kemarin masih paham, kalau ini nggak yakin gitu jawabannya. Kemarin masih easy peasy lemon squeezy gitu ya. Aku
udah nyiapin mental nih besok buat bilang. Enggak Ya apa-apa. kalau semisal aku ditunjuk suruh jelasin juga udah siap. Ya paling aku ntar ngomong kayak Bang Ahmad dah. Bang Adon Ahmad. Paling ntar kerjain semua nomor satu sama A sampai C, nomor 2 cuma yang B. Nanti disuruh ngerjain dari 2D dulu mampus. Itu 1D tunjuk langsung siapa gitu. Wah, Biasanya cowok, Biasanya 2D dulu duluan kan. katanya cewek mudah-mudah gitu kan, ya bagian ABC gitu. yang cowok wow. Parah juga kalau Bang Dwi Febrian disuruh lagi. Udah. Ayo Bang, ini Udah kerjain pasrah. 2D, ntar ditanya lagi kampus kita. Bantuin. Ya masalah kita nggak ngerti Bang. Udah pasrah dia. Soalnya lagi ngomel masa dipotong tengah-tengah ya malah tambah marah dong tadi. Iya benar juga. Maaf Bu, berhenti dulu marahnya, saya menjelaskan gitu. Tambah marah deh. Halo, ini yang nggak join di sini kira-kira udah ngerti mereka belum ya? Mungkin ada yang ngerti, ada yang enggak gitu. Aku lagi ngebak, Le. Lagi ngebak. Kau nggak kenapa Le? Tiba-tiba habis paketku, Le. Baru ini join lagi. Malah. Santai aja gue rekam kok. Kalau ketinggalan, mau hemat kuota, nunggu gue ngupload aja bisa. Untung ada paketan, Le, di samping rumah. Kenapa nggak ini Le? Kan pernah konser 3.000 GB 90.000. Gak berani coba aku goblok. Apa Le? Aku nggak yakin, Cuk. Masa kemarin berapa giga, Cuk? 900. 3.000 cuy. Aku 50 giga 100.000 itu. Ini 3.000 yang bener aja lah. Itu jaringannya 2G kayaknya, 2G itu. Sama aja nggak bisa digunain. Itu makanya, Cuk, mahal. Kok murah kali. Kukira kau yang buat Le. Kalau kau yang buat mungkin percayalah aku. Kaya lah aku, Le. Kalau gitu, Le. Iya lah semua beli sama lah 3.090 GB 3.000 GB. Gila. Konten aja nggak jual segitu. Besok langsung kita coba, Le. Ah. Baru- Kalian coba Le, aku belum siap rugi 90.000. Iya, Kan kau udah siap rugi 2 juta. Aku belum lah. 2 juta aja rugi, Le. Cuma lagi, Le. Wah. Iya lah, nggak tahu lagi mental apa itu loh. Mental baja. Balik kan yang susah, Le. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan masih bisa balik. Lah kita gimana? Udah hilang 2 juta, balikin aja nggak bisa. Kan Ya, stres. lanjut. Aku Udah kelar nih apa yang mau lanjutin? Iya udah kelar. Udah nggak paham lagi. Lagi. Nunggu. Serius, Le, udah kelar. Ya udah kelar nih. Udah nggak tahu. Mending sih besok jujur aja. Nggak paham Bu, gitu aja. Belum paham Bu. Oke. Ini ngapain? Daripada kalian bilang udah ngerjain terus ditunjuk, kan lebih serem itu. Iya benar sih, Mending kita bilang. marah di awal dulu kan, terus Belum Bu, belum paham. Bilang aja bisanya cuma 1A, B, C, sama 2 apa? 2A ya? 2B. 2B. Itu pun masih pakai cara sesat Bu gitu. Nah iya, masa sesuatu ini Bu. Pun masih bukan cara Gauss ya. Berdasarkan pemahaman mandiri dari buku gitu kan. Soalnya dijelasin Bu Titinya, gue ngeliatin bibis kepatihan kelasnya Bu Titi yang kemarin gue cepetin 1,75 speednya juga nggak ada sangkut pautnya sama soal kayak gini. Nggak ada kesamaannya. Berarti kita jadwalin kelas tambahan aja sama Bu Titi. Soalnya pas itu si Jano kan ngejadwalin ketemu Bu Titi hari Jumat ya kan, jam 1. Sama-sama lupa ketiduran gitu ya. Iya. Enggak. Iya. Apa ya? Jano ketiduran. Gua nungguin Jano. Soalnya yang ngajakin kelas tambahan biasanya Jano. Bu Titi juga ketiduran. Ya. Bu Titi juga ketiduran. Oh, Waktu ya bentar. Cornelia tuh. Udah selesai ya?
Jangan-jangan Haris ketiduran. Oke, kalau udah selesai serius nih pembahasan, gue stop recording, gue upload. Ya, bisa. Oke.